미성년자 아니거든요. 그럼 어젯밤에도 본인 차로 캠핑카로 갔나요? 아니요, 수은이 범인이라고 생각하는데요, 저는. 역시 히어로 같다 해. 수은이 어머니 주마공원에 모셔드리고 오느라 나 때문에 미안하네. 아이, 전혀. 우리가 짐작하는 범인이 있어. 진짜? 나한테 해준 게 많아? 나한테 잘해줘? 밋밋한 장판에 옥들어있는 옥장판 같은 거야. 다 누구야? 늦었지? 내가 일찍 왔어. 아침부터 만나자고 해서 미안하네. 아니야, 괜찮아. 지수한, 정말 죽는 건가요? 박원성 네가 죽였지. 이런 미친 새끼가. 개소리하지 말고 비켜! Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Revenge of Others episode 10. Karena banyak banget kejutan. Apa aja? Ini dia reviewnya by Mimin. Nah, kita penasaran kan di ending episode 9 apa yang terjadi sebenarnya. Nah, flashback lagi 20 menit yang lalu. Nah, ternyata Hong Ajung bersama dengan Simba rambut putih Soyeon pergi ke rumahnya Min Sunha karena Sunha tahu di mana keberadaan dari si Jung Kyung. Lalu dia langsung memberitahukan lokasinya kepada Jaebom dan juga Chanmi. Nah, untung aja mereka sampai pada waktu yang sangat tepat lalu mereka memanggil Ji Suhun. Nah, pada saat itulah Ji Suhun dan juga Jaebom melaksanakan rencana mereka dengan bertukar. Setelah itulah Chanmi dan juga si Ji Suhun langsung pergi dan pada saat itu Chanmi dan juga Suhun berpapasan dengan para detektif yang ternyata sudah menuju ke sana. Mungkin mereka tahu hal itu karena mereka melihat live dari si Osung. Nah, mengetahui para detektif mau datang ke sana, Osung langsung kabur bersama dengan teman-temannya, tapi ternyata mereka nggak sempat, keburu langsung dikepung sama para detektif. Lalu di sini si Osung dimintai pernyataan dari para detektif dan dia harus menjelaskan semuanya kepada mereka. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Sementara itu, Jaebom bersama dengan si Jung Kyung sedang berdebat di sana dan di sini Jaebom bertanya kepada Jung Kyung siapa orang yang dia tunggu. Namun Jung Kyung tidak mau menjawab dan itu yang mengatakan bahwa itu bukan urusan dari si Jaebom. Lalu Jaebom pun dimintai keterangan oleh para detektif karena dia dituduh sudah melakukan hal itu kepada si Jung Kyung. Keesokan paginya, si bu detektif menceritakan semuanya kepada ayahnya si Osung. Tapi tetap aja, ayahnya nggak mempercayai hal itu. Tapi si bu detektif berusaha meyakinkan bahwa kemungkinan besar Osung ini tahu sesuatu. Dan juga hal yang sedang dia kerjakan itu bukanlah hal yang seharusnya dikerjakan oleh anak-anak sekolahan seperti mereka. Terus si bapak detektif mengatakan kepada si detektif bahwa si Jaebom itu anak dari orang kaya. Terus kenapa? Kata si detektif. 저 혼자 조사받고 싶은데요. 그러실 필요 없어요. 너무 부담 갖지 마세요. 저희는 그냥 듣기만 할 겁니다. Dan keluarganya Jaebom mengutus 2 orang pengacara untuk ngebantu Jaebom di sana. Tapi Jaebom meminta untuk berbicara berdua saja dengan si ibu detektif. Nah, akhirnya mereka mengizinkan dan di sanalah Jaebom menceritakan semuanya. Dia mengatakan kepada si bu detektif bahwa dia datang ke sana karena dia tahu Osung itu lagi mengadakan live gitu. Jadi dia pengen merusak live-nya si Osung. Apalagi ada beredar berita-berita tentang pahlawan yang udah melakukan hal itu kepada kakinya si Jung Kyung. Jadi dia pengen aja gitu terlihat sebagai pahlawan dengan berpura-pura menjadi pahlawan tersebut. Terus dia juga menceritakan kepada si bu detektif ketika Osung tahu bahwa orang yang dibalik topeng itu adalah dirinya, Osung sangat marah banget. Terus pada wawancara itu si bu detektif juga menyinggung nih tentang kenapa Jaebom ini tiba-tiba aja koma dan juga kehilangan ingatan. Lalu Jaebom menceritakan semua apa yang dia tahu bahwa memang dirinya waktu itu kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit sekitar setengah tahun dan dia juga kehilangan ingatannya. Sementara itu si Jung Kyung juga diinterogasi sama si pak detektif ini terutama tentang si Sunha. Dia tahu bahwa Jung Kyung ini masih aja ganggu si Sunha. Awalnya dia nggak mau mengaku, tapi semuanya udah jelas bukti-buktinya ada pada detektif. Dan dia pun
mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan Gi Osung. Terus si pada detektif bertanya, apakah dia yakin Osung nggak memanfaatkan dirinya? Namun dia tetap percaya kepada Gi Osung bahwa dirinya nggak mungkin dimanfaatkan oleh Osung. Kita lihat aja nanti, nyesel nggak lo tuh? Dan terakhir, si Osung lah yang diinterogasi juga. Dan di sini dia tetap aja dong, kayak nggak mau mengakui kesalahannya dia. Dan ketika ditanya nih kepada dirinya apa yang dia lakukan di sana dan apa yang sebenarnya dia sembunyikan dan apa pendapatnya tentang Jaebom. Namun dia bilang, ya udah kalian tanya aja kepada Jaebomnya sendiri, tapi mereka mengatakan bahwa mereka pengen mendengar pendapatnya si Osung. Karena jawaban-jawaban yang udah dikeluarkan oleh Osung inilah, para detektif itu menjadi semakin curiga dengan si Osung. Karena dia selalu memberikan jawaban-jawaban yang membuat mereka menjadi semakin curiga. Karena jawaban dia tuh kayak ngambang gitu loh. Dan dia juga mengatakan bahwa dia yakin bahwa Suhun lah pelakunya. Wah, pandai banget loh. Sementara itu, Chanmi dan juga teman-teman yang lainnya ngelayat ke tempat emaknya Ji Suhun. Nah, pada waktu itu, si ibu detektif beserta dengan suaminya yang merupakan dokternya Ji Suhun pun datang untuk ngelayat ke sana. Setelah itu, mereka langsung pergi. Sementara itu, Ji Suhun dan juga teman-temannya melanjutkan makan bersama. Nah, di sini Ji Suhun sebenarnya nggak enak sama teman-temannya, terutama kepada Jaebom. 나 때문에 미안하네. 소녀. Dia berterima kasih kepada Jaebom atas bantuannya dan dia juga nggak enak kepada Jaebom. Dia meminta maaf karena Jaebom harus terlibat dengan hal ini. Tapi Jaebom ngerasa nggak terlalu masalah dengan hal itu. Nah, setelah itu mereka pergi ke makam yang berisi abu-abu orang-orang yang udah meninggal. Nah, pada waktu itu Ji Suhun juga menyinggung bahwa Park Won Suk juga ada di sana. Nah, setelah itulah mereka memutuskan untuk melihat tempat Park Won Suk juga. Sekalian karena kan mereka juga udah lama, bahkan ada yang belum pernah datang ke sana. Dan ketika melihat fotonya si Park Won Suk, Ajung ingat banget ketika pose foto itu diambil. Terus Ji Suhun mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya dan juga Chanmi memikirkan kayaknya ada seorang yang mereka curigain yang udah ngebunuh Park Won Suk. 기호정이 확실한 거야? 거의 확실한 거 같아. Orang tersebut adalah Gi Osung. Lalu Jaebom bertanya kepada Chanmi dan juga teman-teman yang lainnya apakah mereka yakin bahwa Osung lah pelaku yang sebenarnya. Mereka bilang yakin pakai banget. Keesokan harinya, ketika Jaebom berangkat ke sekolah, dia langsung menjadi terkenal dong karena teman-teman di sekolahnya menduga bahwa dialah pahlawan yang sebenarnya. Terus dihampirilah dia sama Gi Osung dan Gi Osung pun mengajak dia untuk berbicara berdua, 4 mata. Nah, disitulah Osung mengatakan kepada Jaebom bahwa dia kayak kecewa banget kepada Jaebom dan dia juga menduga bahwa itu sudah direncanakan oleh Jaebom dengan Ji Suhun. Awalnya Jaebom tuh nggak mau mengaku dan mengatakan bahwa ya dia cuma iseng aja, tapi akhirnya dia pun mengakui bahwa memang dia nggak mau Gi Osung nangkap Ji Suhun. 나한테 해준 게 많아? 나한테 잘해줘? Dia juga mengatakan kepada Gi Osung, kamu pikir kamu udah berbuat banyak untuk aku? Haha, jangan salah sangka. Terus Jaebom juga mengatakan kepada Gi Osung, apakah itu semua rencana Gi Osung untuk terus memanipulasi apa yang ada di dalam pikirannya dia. Tapi Gi Osung orangnya kan gigih, dia tetap berusaha untuk meyakinkan kepada Jaebom bahwa Jaebom nantinya bakal nyesel kalau enggak percaya dengan dirinya. Intinya orang yang difoto itu yang paling penting adalah hubungannya dengan Park Won Suk, sedangkan dua orang lainnya itu nggak penting-penting banget. Di sini tuh agak ambigu ya, apa yang dimaksud sama si Osung ini? Apakah dia mulai memanipulasi Jaebom lagi? Bisa jadi. Dan dia mengulangi lagi dan mengatakan kepada Jaebom bahwa Jaebom nantinya bakal nyesel karena nggak percaya kepada dirinya. Sementara itu, Ok Chanmi dan juga Ji Suhun pergi berlibur berdua. Ini biar Ji Suhun nggak bosan dan juga setidaknya bisa melupakan kesedihannya. Nah, mereka berdua langsung pergi ke pantai gitu. Dan Ok Chanmi pun berusaha untuk membuka topik pembicaraan biar Ji Suhun nggak terlihat terlalu murung-murung banget gitulah.
Ya, Chanmi memilih topik untuk bercerita tentang masa lalunya dia, termasuk tentang ya abangnya dia tentunya. Nah, setelah itu mereka di pantai sampai melihat sunset. Nah, sunsetnya itu benar-benar bagus banget dan romantis banget. Tapi kalau ingat genrenya ya gimana gitu kan. Nah, setelah itu mereka juga langsung melanjutkan makan malam berdua. Seafood dong. Wah, di pinggir pantai pasti seafoodnya enak banget kan. Terus Ok Chanmi juga sempat menyinggung tentang foto yang diambil oleh kembarannya dia Park Won Suk dan juga Ajung yang merupakan pacar pura-puranya. Terus Chanmi menunjukkan foto itu lagi kepada Jisoo dan bertanya apakah mungkin salah satu dari yang ada di foto itu mungkin yang dikencanin abangnya dia. Waduh. Dan yang ada di foto itu, satu-satunya orang yang memungkinkan tahu semuanya adalah Gi Osung. Karena Jaebom kan belum ingat, dan yang satu lagi itu udah pergi ke Amerika. So, apakah benar salah satu pelakunya ada di foto itu? Kita lihat nanti. 왜 갑자기 핸드폰 없어요? Kemudian Gi Osung marah kepada ayahnya karena tiba-tiba aja ayahnya ngambil handphonenya dia. Berarti di sini ayahnya udah mulai curiga dengan anaknya sendiri, Gi Osung. Terus ayahnya menjelaskan bahwa kelakuan Gi Osung udah mulai membuat dia pusing, apalagi di kantor ayahnya semua membicarakan tentang Gi Osung. Sehingga ngebuat ayahnya itu benar-benar pusing banget, makanya ayahnya menjadi curiga kepada Gi Osung. Di sisi lain, Jaebom ketika dia selesai mandi nih, tiba-tiba aja ada orang yang masuk lagi ke kamarnya. Ini udah kali kedua. Yang pertama kan di episode-episode awal ada yang ngambil ataupun memindahkan barangnya dia. Terus ini ada orang yang ngacak-ngacak kamarnya dan dia pun semakin curiga siapa sih orangnya? Apakah benar kembarannya dia itu masih hidup? Dan tiba-tiba datang ke sana atau orang lain. Nah, kira-kira siapakah orang itu teman-teman? Kalau misalkan kalian bisa nebak ataupun mau menebak silakan buat komentar di bawah. Kita lihat apakah tebakan teman-teman benar tentang siapakah orang yang udah neror si Jaebom. 늦었지? 내가 일찍 왔어. 아침부터 만나자고 해서 미안하네. 아니야, 괜찮아. Keesokan paginya, Chanmi pergi berjanji untuk bertemu dengan Jaebom lagi. Nah, di sini Chanmi ingin meminta tolong lagi kepada Jaebom tentang Gi Osung. Terus Jaebom menuruti permintaannya Chanmi untuk mengundang Jaebom berbicara berdua lagi dengan dirinya. Nah, undangan dari Jaebom itu langsung dipenuhin oleh si Osung. Dan disitulah si Jaebom bertanya lagi nih kepada si Osung sebenarnya apa yang terjadi di hari tempat dia pundir itu. Dan apa hubungannya dengan Park Won Suk? Nah, di sini menurut Mimin ya, Osung nih mulai memanipulasi Jaebom lagi dan dia pun enggak jujur. Padahal kata dia bakal berkata jujur kepada si Jaebom. Nah, dia bilang kalau pada hari itu Jaebom ini bukan bundir, tapi didorong oleh orang lain. Karena ada seseorang yang berusaha ngedorong dia. Dan ketika itu Jaebom bertanya, siapakah orang yang udah ngedorong dia? Lalu Gi Osung mengatakan bahwa orang yang udah ngedorong dia tak lain dan tak bukan adalah si Park Won Suk. Dan mendengar hal itu, Chanmi langsung sedih banget dong mendengar bahwa yang udah berusaha ngebunuh si Jaebom itu adalah kembarannya dia sendiri. Dan ketika itu guru mereka datang sehingga pembicaraan antara Osung dan juga Jaebom terputus dan mereka pun harus pergi dari ruangan itu. Sedangkan Chanmi masih sedih banget. 야, 지수원. 야, 오랜만이다. Kemudian Osung berpapasan lagi dengan si Jisoo dan dia pun pura-pura nyapa Jisoo nih awalnya. Karena walaupun gitu endingnya dia tetap aja berusaha ngebuat Jisoo nih emosi kepada dirinya. Nah, awalnya Jisoo nih udah masih berusaha nih untuk nahan-nahan gitu kan. Tapi perkataan dari si Osung nih benar-benar ngebuat Jisoo murka. Ini dia.
Ji Suhun berusaha untuk memukul si Osung ini, tapi untung aja dilerai oleh teman-teman mereka. Namun ketika itu Ji Suhun jadi pusing lagi dan tiba-tiba aja dia pingsan. Kemudian Ajung dan juga Simba rambut putih Soyeon langsung ngelihat Suhun terjatuh pingsan dan mereka pun berusaha untuk minta bantuan dan dipanggillah ambulans untuk datang ke sana. Dan ketika Ji Suhun lagi diangkut ambulans, terlihatlah oleh Ok Chanmi dan Chanmi pun mengatakan bahwa dialah yang bakal nemanin si Ji Suhun untuk pergi ke rumah sakit. Dan ketika sampai di sana, Ok Chanmi bertanya kepada Pak Dokter yang ngerawat Ji Suhun, apakah Ji Suhun beneran bakal koit? Terus si Pak Dokter mengatakan bahwa ya bakal sama aja sih. Yang penting mereka tetap berusaha untuk kesembuhan si Ji Suhun. Nah, jawaban Pak Dokter nih kayak ambigu gitu loh. Sama aja maksudnya bakal sehat atau gimana dok gitu loh. 넓어서 어쨌는데 박원석이 너한테 뭘 어떻게 했길래 신고를 안 한 거야? Sementara itu, si Jaebom masih bertanya nih kepada si Osung dan dia masih belum puas dengan pernyataan Osung tadi. Apakah benar semua itu? Bahwa Park Won-suk lah yang udah ngebunuh dia. Osung mengatakan bahwa iya benar gitu loh. Tapi tetap aja, Jaebom masih sulit menerima dan juga masih menduga bahwa Osung nih bohong sama dia. Tapi Osung tetap menegaskan bahwa dia nggak pernah berbohong dan karena itulah dia melarang Jaebom nih dekat-dekat dengan Ok Chanmi. Nah, di sisi lain, Ok Chanmi itu masih sedih banget karena mengetahui bahwa abangnya yang sudah melakukan hal itu kepada Jaebom. Dan Jaebom juga masih nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Osung kepada dirinya. Dia masih kayak nggak terima gitu loh. Dia nggak percaya dan juga nggak mungkin kalau abangnya Chanmi seperti itu. 이렇게 우리 아들들이랑 나와 있으니까 Kemudian Ji Suhun bermimpi bahwa dia sedang bersama ibunya dan abangnya dia. Dan ketika dia menutup matanya sebentar, ketika bangun ternyata ibu dan saudara laki-lakinya udah nggak ada di sampingnya dia. Terus dia mencari-cari di manakah keberadaan mereka. Setelah itu dia tersadar bahwa dirinya ternyata bermimpi dan sekarang berada di rumah sakit pasca dirinya tiba-tiba aja pingsan di sekolah. Ini sedih banget sih, karena memang dia sekarang hidup sebatang kara. 를 같이 타고 우리 병원으로 바로 왔어. 옥천미가요? 그래, 나한테 Dan ketika dia mau pergi, si Pak Dokter bercerita bahwa orang yang membawa dia ke sana adalah Ok Chanmi. Dan si Pak Dokter juga menceritakan kepada Ji Suhun bahwa Ok Chanmi udah tahu semuanya. Ji Suhun langsung menghubungi Ok Chanmi, tapi ternyata handphone Chanmi itu benar-benar nggak bisa ditelepon lagi. Chanmi itu kayak udah ganti nomor gitu kayaknya. Dan kemudian ketika si Ji Suhun melihat bahwa Chanmi ternyata mengirimkan pesan video kepadanya, di sanalah Chanmi mengatakan bahwa Ji Suhun harus menjalani hidupnya dengan baik untuk saat ini. Dan Chanmi pun sepertinya bakal nyerah nih untuk mengungkapkan kasus abangnya dia karena dia juga tahu bahwa kayaknya yang udah ngebunuh ataupun berusaha ngebunuh Jaebom itu adalah abangnya dia sendiri. Jadi dia bakal stop dan bakal balik ke rumahnya dia ataupun ke kampungnya. Dan itulah kali terakhir dia bakal ngehubungin si Ji Suhun. Nah, Ji Suhun masih berharap nih kalau Ok Chanmi itu masih ada di tempatnya dia dan dia pun berusaha untuk pergi nih ke rumahnya dia. Siapa tahu kan Chanmi masih beberes-beres di sana. Dan ketika dia sampai di sana, ternyata Ok Chanmi udah nggak ada. Semuanya udah rapi, bahkan Ok Chanmi pun nggak ada satu barang lagi yang tinggal di sana. Dan ternyata ada sepucuk surat dari Ok Chanmi. Itu berisi tentang ya kayak kata-kata semangat gitu untuk Ji Suhun agar tetap selalu sehat dan juga bisa menjalani hidup yang lebih normal lagi. Dan Chanmi memberikan oleh-oleh pita merah kepada Ji Suhun. Dan Ok Chanmi ternyata sudah sampai lagi ke tempatnya dia sebelumnya. Nah, ternyata Chanmi juga mengirimkan pesan video kepada Jaebom di mana dia meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh abangnya. Tapi dia juga meminta kepada Jaebom kalau memang dia nggak mau memaafkan abangnya ya udah nggak apa-apa. Jaebom pun masih bingung nih, apakah benar abangnya Chanmi yang melakukan itu kepada dirinya? Nah, terus Ji Suhun masih berusaha nih untuk nelpon Ok Chanmi, tapi tetap aja nggak bisa dihubungin. Terus dia juga nelpon Osung karena dia curiga dengan Osung. Tapi ternyata nggak diangkat juga. Terus dia langsung pergilah ke rumahnya si Osung. Dan disinilah mungkin bakal terungkap siapa pelaku yang sebenarnya. Di situ Ji Suhun melihat bahwa Osung itu
ada sepatu putih bertali merah. So, apakah benar Osung memang manipulatif banget dan berusaha ngejebak Ji Suhun? Dan ketika Gi Osung, Jung Kyung, dan juga teman yang satunya lagi pergi, Ji Suhun bersembunyi biar nggak ketahuan. 지승은 내 옆에 잡아와. 이 새끼가 저 돌았나. 야, Terus si Jung Kyung meminta nih kepada si Osung biar segera menyingkirkan si Ji Suhun. Dan Osung mengatakan bahwa tenang aja, dia memiliki sebuah rencana. Tapi 뭐야? ternyata Ji Suhun udah nyusul mereka ke sana dan inilah yang terjadi. Makanya jangan macem-macem. Setelah itu giliran dari si Osung tuh didatengin sama Ji Suhun. Awalnya Osung nih gak ada rasa takut gitu dan juga si Ji Suhun tahu bahwa Osung mengarang cerita dan berusaha ngejebak dirinya dan juga Jaebom. 박원석 네가 주겠지. 이런 미친 새끼가 개소리하지 말고 비켜! Namun tetap aja Osung nih nggak mau ngaku dan tetap aja membuat Ji Suhun benar-benar emosi. Dan inilah yang terjadi kepada dirinya. Tuh, hahaha, senang banget nih ngeliat dia kayak gitu. Nah, kena kan lo, makanya jadi orang jangan sok banget. Dan Chanmi pun akhirnya ngeh nih ketika dia melihat foto-fotonya bersama abangnya itu di hari tanggal 22 April 2021. Ada kayak peringatan gitulah. Dan dia ingat pembicaraan Gi Osung dengan Jaebom ketika mereka lagi di aula. Itu kan hari kematian Pak Won Suk. Kok si Osung tahu? Nah, Chanmi menjadi curiga. Kemungkinan besar Osunglah pelaku yang sebenarnya. Apakah yang bakal dilakukan oleh Chanmi? Balikkah dia ke sana? Untuk mengungkap semuanya, kita lihat di 2 episode terakhir minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.